Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rudianti dari kelas 7H NPM 171203032. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona. Benarkah virus corona hanya rekayasa? Menurut teori konspirasi epidemiologi dari Griffith University Australia, Diki Budiman berbagai pandangannya. Menurut Diki Budiman, pembahasan terkait teori konspirasi virus corona tidak masuk akal dan dapat dijelaskan dengan data serta penelitian, termasuk ketika menganggap wabah corona adalah skenario atau rekayasa, maka harus ada pihak yang benar-benar diuntungkan. Nah, kalau sekarang ada yang merekayasa negara, faktanya tak satu pun negara yang mendapat keuntungan dari COVID-19. Selain itu, dari sisi ekonomi, menurut Diki Budiman, semua negara mengalami kesulitan, termasuk dari sisi perdagangan, pendidikan, sosial, dan tentu saja juga dari sisi kesehatan. Secara logika, sederhana saja, tidak ada yang diuntungkan. Kemudian ketika ada yang menanggapi perusahaan vaksin juga akan untung. Menurutnya ini juga tidak masuk akal dan dengan mudah dapat dibantah. Faktanya yang terjadi saat ini, virus ini terus bermutasi dan strain berbeda-beda di setiap negara. Sehingga tingkat kesulitan vaksin dan obat pun sangat kompleks. Kemudian, kapan pandemi berakhir? Pandemi COVID-19 telah berlangsung hampir 8 bulan di Indonesia. Banyak masyarakat yang bertanya, kapan pandemi ini berakhir? Sebenarnya, kapan pandemi ini berakhir belum bisa dipastikan. Hal ini sangat tergantung pada perubahan perilaku manusia yang dengan ketat menerapkan protokol kesehatan. Ada 3 prediksi kapan pandemi berakhir. Yang pertama yaitu Yusuf Kala. Yusuf Kala memprediksi COVID-19 akan berakhir di Indonesia pada tahun 2022. Alasannya, vaksinasi diperkirakan baru saja pada pertengahan 2021 karena tes klinik vaksin itu baru bisa keluar antara bulan Januari sampai Februari dan mulai produksi Maret, sehingga vaksin bisa dikonsumsi atau digunakan pada pertengahan 2021. Kemudian yang kedua yaitu Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Renat Dedi Rosadi, SSI MSc. Dedi Rosadi dan tim melakukan kajian dengan pendekatan model kurva Richard dan kurva pertumbuhan logistik yang menentukan proyeksi akhir pandemi berada di antara April 2021 sampai dengan awal 2022 dengan range prediksi total penderita minimal 322.000 kasus. Kemudian yang ketiga yaitu dari Satgas COVID-19. Target penyelesaian pandemi COVID-19 ini tentu kita harapkan bisa selesai sesegera mungkin. Keberhasilan COVID-19 ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan kita semuanya, seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali dalam mematuhi protokol 3M, yaitu mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Selanjutnya yaitu tentang pemimpin garda revolusi Iran sebut virus corona sebagai senjata biologis. Kantor berita pelajar Iran melaporkan Salami mengatakan bahwa virus corona mungkin merupakan produksi dari inovasi biologis Amerika Serikat. Virus corona tentu bukan produk serangan Amerika Serikat, melainkan penyakit yang berasal dari Wuhan, Cina. Dan kini virus itu telah menyebar ke setiap benua di dunia selain benua Antartika. Iran dan Italia kini memiliki angka kematian tertinggi di luar dataran utama Cina. Dan pada pekan lalu berusaha mengecilkan kekhawatiran warganya dari infeksi virus tersebut.
Namun, kondisi di Iran semakin memburuk setelah pejabat pemerintahan banyak juga yang terinfeksi. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari virus corona bagi kehidupan sehari-hari. Dampak virus corona dalam kehidupan sehari-hari. Selama pandemi COVID-19, ada banyak perubahan beserta dampaknya yang dialami oleh hampir seluruh masyarakat. Pandemi COVID-19 memang memberi banyak perubahan pada kehidupan manusia. Perubahan tersebut meliputi terbatasnya aktivitas di luar rumah, seperti karyawan yang menjalani work from home, anak-anak yang belajar online, hingga perubahan berbagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif yaitu jumlah kasus gangguan pernafasan pada anak-anak di rumah sakit cukup menurun. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya karantina mandiri. Karantina mandiri memungkinkan penerapan physical distancing yang dapat menurunkan resiko terinfeksi gangguan pernafasan. Lalu dampak negatifnya yaitu tak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga kehidupan sehari-hari, seperti terbatasnya aktivitas di luar rumah, ekonomi yang mulai menurun, hingga banyak masyarakat yang mengalami pemotongan gaji atau PHK. Dampak positif atau negatif dari pandemi memang memberi banyak pelajaran, terutama dalam hal pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Selanjutnya yaitu tentang sejarah Pulau Run, Pulau Maluku yang ditukar dengan Manhattan di New York. Pulau Run adalah bagian dari Kepulauan Banda, Provinsi Maluku, yang dulu berjaya tetapi kini terlupakan khalayaknya dunia. Pulau kecil ini merupakan pulau yang ditukar dengan New York oleh Belanda dari Inggris. Pada saat itu, Belanda bersama Portugis, Inggris, dan Spanyol terlibat persaingan untuk menentukan pulau rempah guna menguasai perdagangan rempah. Ketika itu, cengkeh dan pala harganya sangat mahal, dan semua orang ingin memangkas keuntungan para pedagang Arab dan Asia yang merahasiakan lokasi Banda. Lalu, ketika Belanda akhirnya menemukan Banda, mereka berupaya melindungi rempah-rempah dengan membentuk perusahaan VOC. Akhirnya VOC pun berhasil menguasai perkebunan pala, rempah yang berguna tidak hanya untuk membuat bumbu masakan tetapi juga sebagai obat berbagai penyakit seperti wabah PAS. Setelah penduduk di sekitar dijadikan budak, VOC memonopoli perdagangan rempah. Namun keberhasilan Inggris menguasai salah satu pulau di Banda bernama Pulau Run pada tahun 1616 menjadi penghalang VOC memonopoli perdagangan rempah. Inggris membuat koloni pertama dan membentuk English East India Company. English East India Company hanya mampu mempertahankan Pulau Run dari serangan Belanda selama 4 tahun. Pada tahun 1664, sebagai akar balas dendam, 4 kapal tingkat Inggris dikirim melintas Samudra Atlantik untuk merebut wilayah yang disebut Belanda sebagai New Amsterdam. Kemudian wilayah berpenduduk 2.000 orang di ujung selatan Pulau Manhattan itu dapat disebut dengan cepat. Pada tahun 1677, kedua negara menggelar kesepakatan melalui Perjanjian Birda. Perjanjian Birda memutuskan Pulau Run yang sebelumnya dikuasai Inggris tetapi sedang diduduki Belanda menjadi milik Belanda. Sementara Pulau Manhattan di New York yang merupakan koloni Belanda tetapi tengah digenggam Inggris resmi sebagai hak Inggris. Kemudian yaitu sejarah tentang Freeport atau kekayaan Indonesia yang diperebutkan di Perang Dunia Kedua. Tambang Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang emas di dunia. Tak hanya emas, tambang gunung Gasber ini juga memiliki kandungan berlih lain, yaitu tembaga dan perak.
Pemerintah mengisyaratkan akan memperpanjang izin Freeport walau banyak diprotes. Tetap saja perusahaan raksasa Amerika Serikat ini tetap bercokol di Papua. Berdirinya Freeport tidak lepas dari ikut campur tangan CIA Indonesia. Bahkan CIA ikut dalam G30 SPKI pada tahun 1965. Kemudian CIA sengaja melengsarkan Soekarno agar perusahaan asing dapat memiliki izin di Indonesia. Soekarno sangat menolak perusahaan asing menguasai tambang di Papua. Dia yakin bahwa kekayaan ini dapat membuat Indonesia dikeruk habis-habisan. Maka demi langgengnya Freeport, Soekarno harus dijatuhkan. Presiden yang menggantikan harus pemuda asing. Selanjutnya yaitu agenda kolonialisasi modern tambang nikel atau kekayaan Indonesia yang diperebutkan di Perang Dunia Ketiga, yaitu pertambangan Indonesia. Pemerintah mengambil alih tambang nikel raksasa asing yang ada di Indonesia. Nah, setelah berpuluh-puluh tahun disedot dulu, Indonesia telah berhasil mengambil alih 51% saham perusahaan asing tambang Freeport di Indonesia. Dan kini Indonesia pun kembali melahap lagi tambang nikel raksasa asing dari Brasil yang ada di Indonesia, yaitu PT Vale Indonesia, TBK atau INSO. Dikutip dari beberapa sumber berita, dikatakan bahwa saham perusahaan asing ini pun diambil oleh pemerintah sebesar 20%. Memang tak seberapa caplokan Indonesia ke PT Freeport, tapi hal ini pun patut disyukuri dan merupakan salah satu kebanggaan tersendiri, di mana kini dua tambang raksasa asing meskipun pelan-pelan tetapi dikembalikan ke dalam genggaman tanah air tercipta kita Indonesia. Pencaplokan saham perusahaan 20% dari tambang raksasa Brasil ini pun diakuisisi ke Mining Industri Indonesia. Perjanjian pembelian saham ini pun dimulai antara pihak perseroan Indonesia dengan memegang saham mayoritas Vale Indonesia, yaitu Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.